Ala sayyidil mursalin muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah syiar malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga jamaah sekalian pada malam hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan dalam hidup. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan keistiqomahan kita, kesabaran kita dalam ketaatan, dan juga Allah berikan kelapangan dalam ilmu dan kesungguhan dalam meniti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Taala, insya Allah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian dari Kitab Syakhsiyah Islamiyah Juz Awal, Juz 1. Dan ini masih tidak jauh dari persoalan fikih ya. Jadi dalam beberapa pertemuan ke belakang kan kita membahas seputar fikih ya, fikih, usul fikih, kemudian juga bagaimana awal mula munculnya usul fikih gitu kan. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab berikutnya yang tadi ya tidak jauh dari masalah fikih. Nah, baik, saya akan share screen ya. Baik, sudah muncul ya insya Allah ya. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan eh, malam hari ini, yaitu bab yang judulnya Atharul Munaza'at wal Munadharat fil Fiqhil Islami. Pengaruh adanya atau pengaruh dari adanya perselisihan dan juga perbedaan ya di dalam fikih Islam. Baik, ini bab yang cukup panjang ya hadirin sekalian, cukup lumayan panjang, tapi coba kita akan ringkas ya, insya Allah diselesaikan dalam sesi malam hari ini yang waktunya tidak begitu lama. Baik, eh, dan kalau boleh dikatakan bab ini menuturkan tentang awal mulanya ya, munculnya bukan awal mula dari segi sejarah ya, tapi dari aspek kenapa kok bisa muncul perbedaan-perbedaan ya. Kita mengenal ada kelompok-kelompok politik di dalam sejarah Islam. Misalnya apa? Misalnya ada Syiah, ada Khawarij misalnya ya. Nah, juga kita mengenal adanya eh, firqah-firqah akidah, ya, kelompok-kelompok mazhab-mazhab akidah. Misalnya Mu'tazilah, ya, apalagi Jabariyah, ya, Syiah itu sendiri sebagai kelompok akidah, juga Khawarij, ada Ahlussunnah dan sebagainya. Juga kita mengenal mazhab-mazhab fikih. Ada mazhab Syafi'i, Maliki, dan seterusnya. Nah, barangkali yang kemudian menjadi pertanyaan, dan ini adalah pertanyaan besar ya, mungkin ketika kita menelaah adanya kelompok-kelompok tersebut, timbullah pertanyaan, mengapa bisa muncul kelompok-kelompok itu, gitu. Bahkan mungkin ada sebuah kalimat yang agak naif ya, ketika misalnya dikatakan, kita kan Qur'annya satu ya, sunnahnya satu gitu. Kok bisa umat Islam ini terbagi menjadi banyak kelompok? Kok bisa ada Syafi'i, ada Maliki, ada Hambali gitu? Udah aja semuanya merujuk pada Quran dan Sunnah. Qurannya satu, Sunnahnya satu. Ngapain kita banyak kelompok gitu ya? Nah, nah, mungkin itu pertanyaan yang bisa dikatakan pertanyaan yang naif, tapi juga barangkali berangkat dari keawaman ya. Keawaman soal eh, cara umat Islam ya dalam berinteraksi dengan dalil. Ya.
pendekatan dalam berinteraksi dengan dalil, gitu kan? Karena dalil itu adalah satu hal, atau kita bilang apa ya, nas lah ya, ya nas itu dalil ya. Nas itu kan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi nas, nas itu satu hal, sedangkan pemahaman atas nas ya itu adalah hal yang lain. Pemahaman atas nas itu adalah hal yang lain. Nah ini, jadi ada nas dan ada pemahaman atas nas, gitu. Nah, namanya pemahaman ini kan bisa berbeda-beda, gitu. Nasnya satu, pemahamannya bisa dua atau lebih. Contoh, kita ambil contoh yang mungkin sudah sempat disinggung ya di pertemuan yang lalu ya. Eh, Namun sebentar sebelum saya lanjutkan, biasanya kalau seperti ini kamera saya jadi off ya. Saya coba cek dulu. Nanti di YouTube nggak muncul ya video saya nih. Oke, sudah saya on kan. Tapi nggak tahu nih bakal muncul lagi atau mati lagi. Bapak ya. Baik. Nah, muncul ya. Insyaallah. Baik. Sebagai contoh mungkin pernah sudah kita sempat bahas ya di pertemuan yang lalu, eh, sebuah contoh misalnya ketika kita membahas di dalam Al-Quran lafaz aula mastumunisa, oke, aula mastumunisa itu nanti akan berdampak kepada aula mastumunisa itu menyentuh wanita ya. Saya lupa, saya sering lupa menerjemahkan dalam forum-forum. Kadang-kadang saya baru, oh ya tadi saya nggak saya terjemahkan tadi. Jadi aula mastumunisa itu menyentuh wanita dan itu akan berakibat kepada bab perihal bersuci ya, perihal wudhu gitu. Nah, pertanyaannya menyentuh wanita itu batal atau tidak gitu kan? Seperti itu. Nah, dalam hal itu aja ya, menyentuh wanita. Eh, Menyentuh wanita itu gini, di dalam Al-Quran, ayat yang berbicara aula masuk nisa itu kan perihal wudhu. Jadi kalau menyentuh wanita maka harus wudhu gitu. Gitu. Nah, di sini kan ada dua pemahaman. Yang dimaksud menyentuh wanita itu apa? Secara hakiki, atau kita sebut langsung aja ke tafsirannya ya. Jadi apakah memang bersentuhan kulit gitu kan? Bersentuhan kulit, atau yang pendapat kedua adalah hubungan suami istri, hubungan pasutri. Nah, ini ada dua pendapat. Sehingga kalau kita menggunakan pendapat pertama bersentuhan kulit, maka asal bersentuhan kulit ya, memegang tangan misalnya, itu udah batal wudhu gitu. Misalnya suami menyentuh kulit istri, udah batal wudhunya, menyentuh tangan gitu misalnya. Tapi kalau kita menggunakan mazhab yang kedua, kalau sekedar menyentuh kulit ya tidak batal wudhunya, kan begitu. Dan pendapat ini sudah ada sejak masa sahabat. Nah, jadi kalau kita bicara menyentuh wanita itu kan nas. Ini nas ini. Itu dalil. Yang dalil itu nggak beda. Dalil ini tidak beda, ini nas. Sepakat, tidak ada perbedaan. Tapi perkara memahaminya kan bisa berbeda. Nah, ini pemahaman ini. Pemahaman. Ya, pemahaman atas nas. Gitu. Bisa dipahami ya, kurang lebihnya begitu. Nasnya tidak, nasnya satu ini. Nggak beda. Tapi pemahamannya bisa berbeda. Makanya tadi dikatakan, nas itu satu hal, pemahaman atas nas itu hal lain. Dan ini mesti kita pahami. Untuk kita bisa menerima adanya fakta perbedaan-perbedaan di antara kaum muslimin. Karena kalau kita tidak paham bahwa kedua hal itu berbeda, kita akan tadi pertanyaannya naif. Kan Qur'annya sama, sunnahnya sama, kok bisa beda? Nggak. Kita aja menafsirkan perkataan orang bisa beda kok. Apalagi menafsirkan perkataan Allah. Ya kan gitu. Nah, jadi kita mesti paham itu sehingga kita bisa menerima adanya perbedaan-perbedaan furu'iyah di kalangan umat Islam.
ya, zakat fitrah. Nanti ada yang beda. Misalnya boleh pakai, misalnya harus makanan. Ada lagi boleh pakai uang. Nah, kalau kita zero tolerance ya, kita berpendapat ini kan dalilnya begini, nggak mungkin beda. Maka kita jadi tidak toleran. Misalnya kita berpendapat pokoknya yang benar itu pakai makanan. Yang pakai uang pokoknya sesat, nggak sah gitu. Bahaya tuh. Atau sebaliknya gitu ya. Nah itu. Karena kita zero tolerance dalam hal eh, perbedaan itu. Nah, karena kita tadi mungkin akibat dari tidak memahami dua hal ini. Adanya perbedaan antara nas dan pemahaman atas atas nas. Baik, ini sebagai pengantar. Nah, sekarang kita masuk ke kitab ini. Baik, kitab ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah taala Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dan kita belum kirim Fatihah buat beliau ya. Jadi kita kirim Fatihah dulu buat musannif kitab ini. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Jadi murid yang baik itu selalu kirim Fatihah untuk gurunya, ya. Apalagi kalau gurunya sudah meninggal dunia, gitu ya. Selalu kita harus kirim Fatihah. Minimal ketika setiap kita buka kitabnya, kita ngaji kitabnya, kita kirimkan Fatihah dulu untuk sang penulis yang tidak lain adalah guru kita atau gurunya guru kita gitu kan. Baik. Jadi beliau rahimahullah taala dalam kitab ini mengawali qala al-muallif Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah taala wa nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dunya wal akhirah. Laqad waqa'a fi ahdi sahabah wa tabi'in hadatsan. Jadi beliau mengawali dengan sejarah ya. Sejarah. Jadi ketika pada masa eh, sahabat dan tabi'in, nah, terjadi terjadi kejadian peristiwa ya. Nah, apa peristiwa itu? Yaitu ahaduhuma fitnatu Utsman wasani munadzarat allati hasalat bainal ulama. Baik. Jadi yang pertama adalah fitnah Utsman ya. Yang kedua adanya munazarat yaitu perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama. Baik. Kalau saya membahasakan begini ya dari statement beliau itu ya. Jadi kalau kita bagi ya, ada dua nih. Nah, yang pertama adalah kalau beliau tadi menyebutkan fitnah Utsman, sebetulnya yang saya tangkap ya. Nah, ini namanya pemahaman ya. Ketika saya bilang ini yang saya tangkap berarti pemahaman saya atas teksnya, teks yang ditulis Syekh Taqiyuddin. Belum tentu pemahaman saya ini benar. Jadi jamaah sekalian ketika masuk kelas ini berarti sedang menyimak pemahaman saya atas teks yang ada di dalam kitab Saksiyah ini. Gitu. Apakah pemahaman saya benar? Ya bisa benar bisa salah. Namanya juga pemahaman. Pemahaman tidak ada yang mutlak benar. Kan gitu ya. Nah, jadi yang saya tangkap adalah ketika beliau berbicara tentang fitnah Utsman, ini sebenarnya sedang berbicara tentang eh, peristiwa politik. Peristiwa politik. Gitu. Ya. Jadi peristiwa politik. Dan ini yang memunculkan masa-masa politik. Jadi peristiwa politik yang memunculkan adanya kelompok-kelompok politik. Oke, mungkin saya taruh di bawah aja. Ini saya nggak tahu ya, bab yang panjang ini apakah selesai dalam sesi ini. Kalau nggak, mungkin kita lanjut minggu depan ya. Nanti kita lihat lah ya. Karena kalau kepanjangan juga nanti waktunya. Jadi peristiwa politik yang kemudian berakibat pada munculnya
eh, kelompok kelompok politik. Disimbolkan atau boleh dikatakan sih diawali dengan adanya fitnah Utsman. Apa sih fitnah Utsman itu? Fitnah Utsman itu adalah, yang dimaksud fitnah Utsman itu adalah peristiwa eh, terbunuhnya Utsman ya. Jadi ini peristiwa di mana para pemberontak itu berhasil menguasai Madinah dan kemudian berujung pada tragedi terbunuhnya Sayyidina Utsman oleh para pemberontak. Diikuti dengan dibaiatnya Sayyidina Ali sebagai khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya. Nah, kemudian diikuti lagi dengan eh, peristiwa Muawiyah ya, melepaskan diri dari Sayyidina Ali gitu. Wa naza'ahu 'alaiha Muawiyah, di sini ada wa naza'ahu 'alaiha Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Jadi diikuti dengan eh, apa istilahnya? Perlawanan gitu ya, mungkin eh, perlawanan dari Muawiyah. Perlawanan dari Sayyidina Muawiyah radhiyallahu taala. Nah, ini semua sahabat ini ya. Nah, jadi terbunuhnya Utsman, dibayatnya Ali radhiyallahu anhu, kemudian perlawanan Muawiyah ini rentetan-rentetan ya. Rentetan-rentetan politik, peristiwa politik yang kemudian hasilnya apa dari peristiwa ini? Eh, hasil dari peristiwa ini adalah apa yang kemudian disebut oleh Syekh An-Nabhani rahimahullah taala sorot lihadil ahzab sama. Jadi ini natijah an hadza an nasya'at ahzab ini. Nasya'at ahzab siyasiyah jadidah lam takum min qabl. Nah, jadi dari peristiwa ini muncullah kelompok-kelompok politik. Muncul kelompok-kelompok politik. Ya. Kelompok politik zaman dulu itu jangan dibayangkan kayak zaman sekarang ya. Ada deklarasi dulu gitu ya. Ada penunjukan ketua, ada bikin bikin bendera simbol, ada ART dirapatkan, bikin pengurus, nggak begitu ya. Jadi kelompok politik zaman itu lebih mirip pengikut ya, ada followership lah. Jadi ada orang yang punya ketokohan dan karisma, lalu sekelompok orang mengikuti dia karena pandangan-pandangannya gitu ya. Nah, itu ya terbentuk secara alami sebetulnya. Terbentuk secara organik, bukan kemudian dideklarasikan open recruitment, ayo siapa yang mau ikut daftar registrasi gitu ya. Ini ada pengurusnya, pengurus pusat, pengurus cabang, ranting ya, ada ART gitu. Enggak seperti itu. Tapi ada sosok orang yang kemudian ada pengikutnya. Udah cukup itu jadi kelompok politik gitu. Nah, maka kalau kita petakan ya, kelompok politik di zaman itu, di zaman tidak tidak lama setelah setelah fitnah Utsman itu, ini ada beberapa lah yang bisa kita sebut ya. Ada misalnya ya kelompok kelompok Ali misalnya ya, kelompok Ali gitu. Maksudnya pendukung Ali kan gitu kan. Kemudian ada lagi pendukung Muawiyah ya, kelompok Muawiyah. Oh, memang ada pendukungnya Ustaz. Ada, makanya dia berani ya. Makanya dia berani menentang Ali itu karena punya juga ininya, punya pengikut juga gitu. Oke. Nah, tapi pengikut ini memang pengikut militan gitu. Pengikut yang kalau diajak perang ikut gitu. Bersedia, bukan pengikut itu kayak follower ya. Kalau follower di media sosial zaman sekarang ya cuman penggemar aja gitu kan. Belum berarti mau digerakkan. Ya, orang-orang yang di Instagram punya follower berapa, coba dites ya, digerakkan mau nggak?
disuruh apa oleh siapa yang punya akun ya. Besok kita kumpul di Monas misalkan, kita demo mau nggak mereka? Ya, atau besok tolong adakan itu. Gitu. Nah, belum tentu ya. Nah, bisa jadi followers yang ada di zaman ini tuh lebih kepada fansdom aja, lebih kepada jadi sebagai penggemar aja gitu. Nah, tapi ada juga yang memang real mungkin ya, follower itu memang real sebagai pengikut. Pengikut itu kemanapun ketuanya pergi dia ikut, itu namanya pengikut. Nah, baik. Ada lagi kelompok apa? Kelompok Aisyah misalnya. Kelompok Aisyah. Karena dulu ada perang antara Ali dan Muawiyah, perang Siffin. Lalu ada juga perang antara Aisyah dan Ali. Itu namanya perang Jamal. Perang Jamal. Nah, itu. Kemudian kalau bisa saya katakan, nah ini juga pemahaman saya. Ini fase satu ini, fase satu. Adanya kelompok Ali, Muawiyah, Aisyah gitu. Nanti setelah terjadinya tahkim antara Ali dan Muawiyah, tahkim itu arbitrase ya, kesepakatan damai antara Ali dan Muawiyah. Itu memunculkan kelompok yang lain lagi. Nah, maka ada yang saya izin menyebutkannya sebagai fase 2, yaitu apa? Ada nanti muncul kelompok yang kecewa dengan keduanya, kecewa dengan Ali dan kecewa dengan Muawiyah, bahkan mengkafirkan keduanya karena bertahkim, dianggapnya tidak berhukum dengan hukum Allah, gitu. Nah, kelompok ini disebutnya dengan Khawarij. Khawarij. Gitu. Khawarij ini mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Oke. Nah, kemudian eh, ada lagi antitesanya. Nah, antitesanya ini justru sangat fanatik kepada Ali, gitu ya, sangat fanatik kepada Ali dan keturunannya Husain, gitu, terutama. Sebetulnya pemantiknya itu bukan Husainnya, tapi terbunuhnya Husain ya, Husain bin Ali itu pemantiknya munculnya mengkristalnya kelompok Syiah. Tapi embrionya sudah ada dari awal, embrionya, ya. Nah, sejak masa arbitrase itu, tahkim antara Ali dan Muawiyah. Nah, kelompok yang membela Ali ini namanya Syiah. Awalnya katanya dari Syiatu Ali. Syiatu Ali. Syiah itu artinya kelompok. Syiatu Ali, kelompok Ali. Nah, kemudian disingkat aja menjadi Syiah gitu. Ya gitu. Jadi kalau Khawarij ini Khawarij itu berasal dari kata khuruj. Jadi jamak dari kata khuruj. Khuruj itu keluar, khoroja, keluar. Keluar dari apa? Keluar dari ketaatan kepada khalifah. Siapa khalifahnya? Sayyidina Ali waktu itu. Bahkan mengkafirkan Ali karenanya mereka tidak taat karena menganggap Ali sudah kafir, kata Khawarij. Ya, makanya disebut Khawarij, keluar mereka itu. Nah, tapi ada yang kemudian Ali bener nih, itu namanya Syiah. Syiah ya. Baik. Kalau boleh disebut dan ini tidak mungkin tidak tersebut di bab ini, ada fase 3 itu. Ya. Fase 3 itu setelah Muawiyah berkuasa. Nah, ada lagi. Misalnya kelompok apa? Salah satunya adalah kelompok politik Abbasiyah. Itu penting disebutkan. Jadi eh, naiknya Abbasiyah ya, menggulingkan dinasti Umayyah itu tidak lepas dari kemunculan Abbasiyah sebagai sebuah kelompok politik yang kemudian mempropagandakan bahwa kekhalifahan itu harus ada di keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Muawiyah kan bukan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Keluarga Abu Sufyan. Makanya di awal-awal Abbasiyah ini sempat mendapatkan simpati dari kelompok Syiah, gitu. Karena dianggap mewakili aspirasi mereka untuk merebut kembali kekhalifahan ke tangan keluarga Nabi, gitu. Nah, tapi ya setelah Abbasiyah menang berkuasa menggulingkan eh, ke dinasti Umayyah, ternyata Syiah ini nggak dimasukin ke dalam kabinet.
Ya, jadi dia hanya diminta suaranya aja gitu ibaratnya. Kalau zaman sekarang hanya diminta suaranya aja, tapi setelah berkuasa ternyata si A ini nggak diikutsertakan di kabinet. Malah dimusuhi. Akhirnya si A ini kembali beroposisi. Sampai menemukan momentum si A itu mendirikan kekhalifahan sendiri. Namanya Fatimiyah gitu ya. Di Mesir gitu. Menandingi apa Abbasi. Seperti itu. Nah, jadi Abbasiyah sendiri Sunni akhirnya ya, bukan Syiah. Abbasiyah sendiri Sunni dan membentuk atmosfer perkembangan eh, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah tentunya dan mazhab-mazhab fikihnya gitu. Jadi jelas Abbasiyah Sunni ya, bukan Syiah. Nah, Fatimiyah itu baru Syiah gitu. Nah, ini jadi ini the origin of adanya kelompok-kelompok politik. Dimulai dari fitnah Utsman bin Affan, terbunuhnya Utsman bin Affan, dan serentetan peristiwa-peristiwa setelahnya. Ini kita menyingkat beberapa abad ini ya. Jadi penjelasan barusan itu kita baru saja menyingkat beberapa abad sejarah umat Islam. Ya, tentunya banyak detail yang nggak bisa kita bahas ya dalam waktu yang singkat ini ya. Nah, di samping saya harus baca dulu detailnya juga. Jadi saya juga harus hanya bisa menyampaikan garis besarnya seperti ini. Ya, munculnya kelompok-kelompok politik seperti ini. Ya, baik. Jadi kalau kita bicara Syiah, Khawarij, itu sebenarnya awalnya itu masalah politik sebetulnya. Bukan masalah akidah, ya. Bukan masalah teologis. Nah, baru belakangan baru muncul teologisnya. Jadi fikih Syiah, teologi Syiah itu muncul belakangan. Awalnya mereka itu nggak ada tuh mazhab mazhab akidah Syiah, nggak ada. Fikih Syiah nggak ada. Adanya tuh kelompok politik Syiah yang berpendapat tentang imamah itu harusnya di tangan Ali dan keturunannya itu. Nah, belakangan baru Syiah itu muncullah ajaran teologisnya, ajaran akidah, dan ajaran fikih. Itu muncul belakangan, ya, seperti itu. Khawarij juga sama. Khawarij mungkin ada teologisnya, tapi itu muncul belakangan. Jadi eh, bisa dikatakan kelompok-kelompok politik ini pandangan politiknya itu lebih awal, lalu mereka menyusun teologis untuk mendukung pandangan politiknya. Ya, misalnya, Syiah itu kan pandangan politiknya imamah atau khilafah itu harus di tangan Ali dan keturunannya gitu. Nah, untuk mendukung teori itu mereka menyusun tuh teologinya gitu, akidah gitu, mazhab akidah. Khawarij juga sama, ya. Nah, itu. Maka nanti di era-era setelahnya kalau kita bahas ilmu hadis ya, ini kan banyak kelompok-kelompok gitu kan, dan di era itulah mulai muncul hadis-hadis palsu, mulai muncul orang itu menisbatkan ini kata Nabi, ini kata Nabi, padahal belum tentu gitu ya. Nah, itu. Muncullah ilmu hadis semenjak itu. Bukan semenjak itu ya, prosesnya. Latar belakang lah, yang melatar belakangi para ulama itu eh, penting untuk menyeleksi hadis. Dan kok bisa ada ulama seperti itu? Karena ada, jadi akibat kisruh politik seperti ini, sebagian ulama itu menjauh ya dari kegiatan politik dan fokus pada kegiatan keilmuan gitu. Sebenarnya kelompok politik ini mungkin banyak juga ya, tapi yang besar-besarnya inilah kira-kira yang major-majornya ya. Nah, jadi sebagian ulama itu kemudian udahlah kita tawakuf aja. Misalnya Ali dan Muawiyah ini berpihak ke siapa gitu? Ya, Anda ini pro Ali, pro Muawiyah gitu kan. Kalau zaman sekarang kan politik harus begitu tuh, harus kita tuh dipaksa untuk berkubu gitu. Anda pro 01, 02, 03 gitu kan. Nah, di zaman itu juga cenderung seperti itu, tapi kemudian sebagian ulama, ngapain kita ribut-ribut lah. Akhirnya mereka tawakuf aja. Ali dan Muawiyah itu perseteruannya istihadi. Husain dan Yazid misalkan. Nah, makanya kemudian sebagian ulama itu sudah kita fokus saja mengawal bidang keilmuan. Maka muncullah para ulama yang fokus, ayo kita seleksi hadis. Ya, ayo kita susun bagaimana metode istinbat dan seterusnya. Baik, eh, kita sedikit lanjut ya, sudah setengah jam. Kita lanjut. Nah, ini satu dunia ya, dunia peristiwa politik gitu. Ya, nah ada dunia lain yang tidak tidak langsung terkait gitu ya, cenderung tidak tidak terkait gitu. Mungkin kalau dicari ada kayak, yaitu apa? Yaitu munculnya munculnya perbedaan fikih.
Nah, perbedaan fikih tidak menghasilkan. Ini Syekh An-Nabhani menegaskan di sini di halaman berikutnya ya. Nah, di sini disebutkan em, mana ya di ya ini ya. Wa min dzalika yatabayyanu anal fiqha hina salat aujadat halat siyasiyah wa fiqhiyah. Oh, bukan bukan. Di bawahnya hmm, oh, harusnya di sini. Oke, yang tadi sih bisa di ini ya. Nah, ini. Amal munazarat allati hasalat bainal ulama faqad adat ila ikhtilafi fiqhiyah walam tuaddi ila ikhtilafat asiyasiyah. Jadi perbedaan ya, perdebatan di kalangan para ulama itu hanya menghasilkan perbedaan fikih, tapi dan tidak menghasilkan atau tidak berujung pada perbedaan politik. Jadi memang memang hal yang berbeda ya. Ya, hal yang berbeda. Li'annaha lam takun ikhtilafan fil khalifah wal khilafah wa nizamul hukmi. Karena dalam perbedaan fikih ini tidak membahas perbedaan soal khalifah dan khilafah. Beda dengan kita bicara tadi masalah antara Syiah misalnya. Nah, Syiah berpendapat khilafah itu harus jalur Ali gitu. Seperti itu. Makanya berbeda dengan yang non Syiah, ya kan? Nah, Khawarij juga punya ideologi sendiri. Seperti apa khilafah itu, gitu. Jadi nggak boleh khalifah seperti Ali Muawiyah tadi mereka gitu kan. Jadi eh, mereka berdebat tentang masalah imamah, masalah khilafah, tapi tidak berdebat masalah ini disclaimernya ya, bukan berarti mereka berdebat pada wajib tidaknya khilafah, nggak ada. Tidak ada perdebatan tentang wajib tidaknya khilafah. Semuanya sepakat khilafah itu wajib, ya. Semua sepakat khilafah itu wajib. Cuman khilafah itu seperti apa? Siapa yang berhak, gitu ya kriterianya. Itu perdebatannya di situ. Kata Syiah yang berhak tuh Imam Ali dong, bukan Abu Bakar, bukan Umar, gitu misalnya. Ya, nah itu bukan pada wajib tidaknya ya. Kalau wajib tidaknya semua kelompok itu bersepakat wajib khilafah itu nggak ada yang bilang khilafah tidak wajib. Nah kalau zaman sekarang ada yang bilang khilafah tidak wajib itu nggak punya guru mereka. Mau dicari di kalangan sahabat juga nggak ada yang ngomong begitu. Ya, nggak ada sanad ilmunya yang bilang khilafah tidak wajib. Tidak ada sanad ilmunya ya mungkin itu aja siapa Montesquieu gitu ya Aristoteles itu. Ini bukan para sahabat, bukan para ulama ya. Orang yang mengatakan khilafah tidak wajib, mereka tidak punya sanad ke para ulama. Karena nggak ada ulama yang bilang khilafah tidak wajib. Kalau ada yang bilang khilafah tidak wajib, bukan ulama namanya. Nah itu ya. Nah, baik. Kita lanjut ya. Jadi di dunia keilmuan ini para ulama ini memang tidak berujung pada perbedaan politik. Ya. Nah baik. Eh, Jamaah sekalian yang kita kenalkan dalam perbedaan fikih adalah yang sudah kita bahas ya. Munculnya mazhab-mazhab dan sebagainya gitu. Nah, timbul pertanyaan kan tadi, sebagaimana saya ajukan di awal ya. Kenapa bisa muncul? Kalau tadi kenapa muncul kelompok politik kita sudah bahas. Tapi kenapa muncul mazhab-mazhab ya? Nah, eh, di sini saya kira Nabani menjelaskan dulu bahwa bahwa sebenarnya secara manhaj ya, secara metodologis generasi sahabat tabi ini tuh tidak tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Jadi kita bicara masa sahabat, masa sahabat. Kita bicara murid-muridnya yaitu masa tabi'in. Itu tidak ada perbedaan metodologi dalam arti selalu mereka itu mengacu kepada nas Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian jika tidak menemukan maka mereka akan beristimbat dari nas ya sesuai dengan apa yang mereka pahami. Ya, mereka akan paham bahasa Arab dan seterusnya. Tapi tidak menafikan adanya perbedaan pemahaman. Maka itu di kalangan sahabat juga akan muncul perbedaan-perbedaan.
akan muncul mazhab-mazhab gitu. Dan juga di kalangan tabi'in juga akan muncul mazhab-mazhab ya. Mazhab itu kan banyak sebetulnya. Dan mazhab itu tidak selalu dia mengkristal jadi kelompok gitu ya, dan nggak selalu. Ya misalkan sahabat itu antara A dan B dan C berbeda pendapat, itu namanya mazhab sahabat gitu. Tadi misalnya tentang aula mastumun nisa itu sudah berbeda sejak di era sahabat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup pun ada terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Ketika misalnya menafsirkan perintah Nabi agar janganlah kalian sholat kecuali di Bani Quraizoh. Maka sebagiannya sholat di jalan, sebagiannya tidak. Nanti di Bani Quraizoh misalnya. Ada dua penafsiran itu. Dan keduanya didiamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh. Nah, jadi pada zaman Nabi hidup saja, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, para sahabat sudah ada benih-benih perbedaan pendapat dan tidak masalah. Karena itu kita nggak boleh alergi dengan perbedaan pendapat dalam fikih. Karena zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja ada gitu, ya. Nah, apalagi zaman setelahnya, zaman sahabat, zaman tabiin ada perbedaan-perbedaan fikih. Oke. Nah, kemudian eh, boleh dikatakan bahwa perbedaan sahabat dan tabiin ini, perbedaan di antara sahabat dan di antara tabiin ini seputar pemahaman, seputar pemahaman. Perbedaannya ya, seputar pemahaman saja. Nah, ketika muncul era setelah tabiin, ya, ketika muncul era ini, ya, era pasca tabiin, pasca tabiin. Nah, di sini juga muncul mazhab-mazhab dan ternyata era pasca tabiin ini jarak antar perbedaan-perbedaan itu semakin lebar, ya, semakin lebar. Kenapa demikian? Karena yang menjadi titik masalah bukan hanya perbedaan pemahaman, ya, eh, tapi banyak hal-hal lainnya juga, ya, pemahaman atas dalil, sampai ke masalah usul. Usul di sini bukan masalah ini ya, usul akidah itu bukan, tapi masalah usul itu maksudnya metodologis, metodologis. Jadi ada perbedaan dalam tataran metodologis ini mulai muncul pasca tabi. Kok begitu Ustaz? Padahal sahabat, ya maaf, ya padahal sahabat dan tabi'in kan perbedaannya tidak sampai usul. Iya, hanya saja ini sesuatu yang organik dalam tubuh umat Islam ya. Semakin jauh dari masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentu saja akan semakin spektrumnya semakin lebar. Pemahamannya beda. Sahabat yang hidup dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tentu menyaksikan bagaimana Nabi seperti apa. Mereka tahu setiap ayat turun dalam konteks apa gitu. Tabi'in adalah muridnya sahabat jadi belum terlalu jauh. Tapi kalau pasca tabi'in ini sudah mulai, ya, sudah mulai melebar ya jarak pemahaman itu karena metodologi secara metodologi juga sudah mulai muncul perdebatan bagaimana metodologi yang benar yang sahih dalam menggali hukum dari nas. Nah, kemudian Syekh An-Nabhani rahimahullah taala memetakan eh, terjadinya perbedaan ini atau berakar dari tiga hal. Nah, di sini ada di kitab ini ada tiga hal. Nah, nah, oke, di sini coba kita lihat di ya ini ya, yaitu perkara ya al awal fil masdaril lati tasambitu minhal ahkam syar'iyyah tentang sumber sumber yang menjadi istimbat hukum syar'i. Maksud sumber di sini bukan berselisih dalam tataran Quran dan Sunnah ya, bukan.
Tapi kan gini, utama dalam masalah sunnah utama. Gimana kita tahu bahwa ini tuh dari sunnah gitu, ya? Atau sumbernya gitu ya. Sumber yang kemudian bisa kita percaya, yang mana sumber itu kemudian mengantar kita pada bahwa ini dari sumber hukum Islam, dari nas. Ya, ini masalah epistemologis. Wasani yang kedua, bin nasrati ila nasi syar'i. Pengamatan terhadap nas syariat. Nah, yang ketiga, bima dil ma'ani lughawiyah. Jadi pada makna-makna bahasa yang digunakan untuk memahami nas. Nah, ini ada tiga ya. Ada tiga sumber perbedaan pendapat. Sumber perbedaan fikih. Ya, kalau kita terus gimana? Eh, Tiga sebab perbedaan fikih di kalangan para ulama ya. Nah, ada tiga sebab. Tadi yang pertama adalah eh, tentang sumber-sumber yang menjadi istimbat hukum syara. Mungkin lebih tepat bukan tiga sebab ya, tapi tiga titik perselisihan atau tiga yang menjadi tiga isu. Nah, tiga isu perbedaan fikih. Mungkin lebih tepat itu. Tiga isu perbedaan fikih. Pertama adalah sumber istimbat hukum syara. Sumber istimbat. Yang kedua adalah pandangan terhadap syara. Nas syara. Pandangan terhadap nas. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah makna bahasa yang diterapkan dalam memahami nas. Makna bahasa yang diterapkan dalam memahami nas. Nah, ini mulai muncul ya di era itu ya. Karena era pasca tabi'in, nah ini juga dijelaskan oleh Syekh Taqiyuddin di sini. Eh, di pasca tabi'in ini kan umat Islam sudah mulai menyebar, sudah mulai menyebar dan terus berkembang keilmuan itu, ya, berkembang keilmuan itu dan biasanya kemudian para ulama itu menyebut ada dua dua kutub keilmuan ya, dua kutub keilmuan yang kemudian diasosiasikan dengan nama tempatnya, ya, yaitu Madinah dan Kufah. Nah, ini dua dua apa istilahnya? Dua epicentrum ya. Ada dua epicentrum keilmuan Islam. Sehingga kita nanti akan mengenal kalau kita misalnya baca sejarah para tabi'in dan tabi'in ya, era ulama di masa itu ada ulama-ulama Madinah dan ada ulama-ulama Kufah. Ya, misalnya kalau di kitab ini disebutkan fuqaha Madinah ya, misalnya Muhammad bin Syihab Az-Zuhri dan seterusnya ya. Kalau di Kufah itu ada Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi gitu. Kufah itu di Irak ya. Kalau Madinah kan di Hijaz. Nah, nanti jadi setelah berkembang lebih luas lagi ada Madrasah Hijaz gitu. Bisa dikatakan seperti itu. Ada Madrasah Hijaz dan ada Madrasah Irak ya. Nah, ini ada Madrasah Hijaz, Madrasah Irak. Ini yang besarnya lah. Nah, ini yang besarnya. Nah, kalau kita kan misalnya eh, di zaman sekarang ya, karena keilmuan barat yang berkembang ya. Misalkan ekonomi, oh ada mazhab Berkeley, misalkan ya. Ada mazhab apa lagi gitu. Seperti itulah kira-kira. Ya. Dan ini dalam keilmuan modern biasa ya. Misalkan ini ada ini mazhab Inggris, ini mazhab Amerika. Misalkan akuntansi, ini akuntansi mazhab Amerika, mazhab Inggris gitu misalnya. Gitu. Jadi keilmuan itu kadang ada mazhab-mazhab juga. Keilmuan modern, keilmuan barat itu juga ada mazhab-mazhabnya ya. Nah, zaman dulu juga gitu. Dalam fikih itu, ini ada madrasah Hijaz, madrasah Irak. Nah, itulah. Jadi para ulama ya,
setelah tabiin ini kan mulai menyebar dan berpusat di madrasah-madrasah tersebut. Madrasah itu maksudnya bukan sekolah ya, jangan salah pahami. Madrasah itu kalau bahasa Inggrisnya School of Thought gitu. Jadi sekolah pemikiran atau bukan sekolahnya bukan gedung sekolah tapi berupa aliran gitu ya. Aliran pemikiran lah gitu ya. Aliran metodologis. Ada Hijaz, ada Irak. Gitu. Itu memang ya ini kan batas-batasnya tidak tegas, tidak terlalu tegas juga gitu. Batasnya cair. Nah, jangan dibayangkan ini kayak sekte enggak juga. Misalnya di agama Kristen ya ada sekte ini, sekte itu ya ada Ortodoks, ada Katolik gitu kan. Nggak seperti itu dalam Islam tuh tidak pernah terjadi seperti itu. Selalu batas-batasnya batas-batas cair. Ya misalnya kita sebutlah antara mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, memang batasnya batas yang tebal, batas yang kuat gitu antara mazhab-mazhab itu. Enggak, batasnya itu cair banget. Batas cair banget mungkin persamaan antar mazhab-mazhab lebih banyak daripada perbedaan. Jadi jangan dibayangkan mazhab-mazhab dalam Islam itu seperti sekte-sekte di agama-agama, sekte-sekte di agama lain. Ya memang itu tegas sekali perbedaan. Bahkan perbedaan dari segi usul akidahnya berbeda. Nah, dalam Islam itu tidak seperti itu. Ya. Nanti di kitab ini juga saya tadi ingin meluruskan anggapan tentang ahlul hadis dan ahlul ra'i. Nanti ada tuh. Ya, seolah-olah jadi ada dua kubu yang berbeda 180 derajat ya. Ahlul hadis, ahlul ra'i gitu. Kalau ahlul hadis tuh pegangnya pada hadis, ahlul ra'i pada pemikiran. Jadi hadis atau dalil versus pemikiran. Wah, gitu yang kemudian mungkin kita paham. Tapi dalam hal ini saya Taki dan Nabahani meluruskan hal itu. Jadi nggak setegas itu batasnya antara ahlul hadis dengan ahlul rohi gitu. Nah itu beliau mencoba meluruskan keanggapan itu ya. Nah baik, ya kembali ya isu yang menjadi penyebab atau tiga isu perbedaan fikih itu tentang tiga hal tadi: sumber istimbat, pandangan terhadap nas, dan makna bahasa yang diterapkan dalam memahami nas. Nah, mungkin kita dalam waktu terbatas ini barangkali kita gimana, belum lanjutkan atau gimana nih? Jam berapa itu? Sudah jam berapa? Sudah jam 21 ya. Saya kira ini kita bagi dua pertemuan ya, Ustaz Norman. Tadinya saya pikir bisa selesai dalam satu pertemuan, ternyata ini sudah lewat dari 40 menit saya berbicara, sudah lewat jam 9 juga. Barangkali kalau ditelanjutkan nanti takutnya terlalu banyak maklumat ya. Terlalu ngebul. Ini bab ini memang saya akui bab ini cukup panjang dan cukup harus pelan-pelan dalam memahaminya ya. Nih bab ini itu ya. Jadi mungkin kita kita simpan sisanya untuk minggu depan insya Allah. Nah, ini mungkin semacam pengantar aja membuka wawasan kita itu ya tentang ada munculnya tadi kelompok-kelompok dalam Islam, ada yang terkategori perkembangan di dunia politik dan ada yang terkategori perkembangan di dunia fuqaha atau dunia fikih ya. Baik, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Ustaz Norman. Ya, Alhamdulillah, syukron Ustaz. Syukron kita telah dipaparkan atau jelaskan terkait seputar kajian telaah Kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah Jilid 1, implikasi perselisihan dan perbedaan perspektif dalam fikih Islam. Nah, ini Alhamdulillah kita buka sesi diskusinya, tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita kasih kesempatan mau live atau langsung bertanya ke beliau, bisa nanti langsung raise hand saja, to the point pertanyaannya. Atau yang memang ingin mengirimkan pertanyaannya kolom komentar, bisa juga kirimkan kolom komentar pertanyaannya, nanti kita akan mintakan beliau langsung menanggapi. Baik, kami berikan kesempatan buat yang bertanya langsung juga boleh. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustadz. Ya, Alhamdulillah kita beralih ke kolom komentar, Ustadz.
Ada pertanyaan dari Ummu Mus'ab. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan kaum Syiah? Sekarang apa bisa dianggap bagian kaum muslimin karena sebagian syariahnya menyimpang, seperti membolehkan kawin kontrak. Bagaimana dengan di Syiah di Iran? Afwan wa jazakallah khair. Oke, baik. Barakallahu fikum. Eh, baik, pertanyaan dari Ummu Mus'ab ya. Ummu Mus'ab bertanya, bagaimana dengan kaum Syiah sekarang? Apa bisa dianggap bagian kaum muslimin? Karenanya, nah apakah kita fokus ke karenanya ini mungkin ya, sebagian syariahnya menyimpang, seperti membolehkan kawin kontrak atau apa namanya, mut'ah ya, kayak nikah mut'ah gitu ya. Bagaimana dengan Syiah di Iran? Baik, eh baik, saya bukan pakar Syiah ya, tidak begitu hafal ya kelompok-kelompok dalam Syiah. Cuman setahu saya, Syiah itu banyak spektrum, ya banyak spektrumnya. Baik, berbicara tentang Syiah ini, kita harus membedakan ini kita bicara mazhab akidahnya atau mazhab fikihnya. Oke, oke, coba saya jelaskan pelan-pelan. Jadi, nah, kita bicara Syiah nih. Nah, ini ada dua pembahasan yang berbeda ya. Kita bahas fikih atau dengan kata lain mazhab, mazhab fikih maksudnya, atau kita bicara, oke, mungkin kalimat saya kurang tepat ya. Mungkin bukan mazhab fikih ya, tapi bukan fikih atau lebih tepatnya mazhab fikih aja ya. Ini nggak ada ando gimana? Oke, kita coret saja. Ah, ini ando. Ya, jadi mungkin lebih tepat kita tulis. Nah, mazhab fikih, mazhab fikih. Jadi Syiah sebagai mazhab fikih atau kita sedang bicara Syiah sebagai mazhab akidah. Oke. Nah, eh, kalau kita bicara Syiah sebagai mazhab fikih, maka kita akan bicara dulu tentang mazhab-mazhab yang ada gitu kan. Nah, mazhab yang ada itu kan kita mengenal ada ini kan mazhab itu. Ada mazhab Syafi'i misalnya, ada mazhab Hambali ya, ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki. Nah, ada mazhab Ja'fari. Ini di mention di dalam kitab ini. Di bab ini di mention dalam dan setahu saya di kesempatan lain juga Syekh Taqi Al-Albani mention mazhab ini, ya, mazhab Ja'fari ini. Nah, sebetulnya ini adalah mazhab fikih gitu. Mazhab fikih yang kemudian metodologinya itu akan berbeda dan memang ada perbedaan mencolok antara empat mazhab yang disebut di awal dengan mazhab Ja'fari gitu. Nah, kalau empat mazhab di awal itu kemudian menerima ya eh, sumber hukum ya yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Nah, di Ja'fari saya nggak tahu detail detail sampai sampai perintilan ya, tapi nanti ada perbedaan signifikan di As-Sunnahnya ini.
Karena as-sunnah yang dimaksud oleh empat mazhab, Syafi'i, Hambali, Hanafi, dan Maliki, itu adalah as-sunnah yang diambil. Ini sebenarnya pembahasan minggu depan nih, minggu depan ya. Yaitu yang apa-apa kita spill aja. Yaitu yang diambil dari sistem periwayatan lewat rawi-rawi yang dipercaya, yang sudah diseleksi lewat metodologi seleksi yang disusun para ulama ahli hadis, gitu. Yang kemudian dari metode ini, ya, lahirlah sistem sanad yang berujung pada tadwinul hadis, penulisan hadis pada era Imam Bukhari, Imam Muslim, dan para imam lainnya. Gitu. Makanya finalnya kita kalau kita kenal yaitu misalnya hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim gitu. Itu sudah final itu, gitu. Ya. Nah, ini yang dipahami oleh empat mazhab. Sedangkan di Ja'fari itu tidak menggunakan itu, ya, tidak menggunakan as-sunnah dalam konteks tersebut. Tapi yang mereka gunakan adalah imam ahlul bait, imam ahlu bait, gitu. Itu Ja'far itu seperti itu. Metodologinya mengambil hanya dari jalur imam ahlul bait. Jadi kalau kita as-sunnah tuh, ya, as-sunnah itu tadi yang diriwayatkan oleh para rawi. Yang pasti as-sunnah itu adalah riwayat sahabat. Nah, itulah kenapa Ja'fari tidak ngambil, gitu, karena menurut Ja'fari para sahabat tidak bisa diambil hadisnya, ya, karena para sahabat itu tidak semuanya adil. Sedangkan menurut Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, semua sahabat itu adil, gitu. Nah, Ja'fari tidak menganggap seperti itu. Yang adil hanya Imam Ahlul Bait. Nah, pendapat bahwa semua sahabat adil itu yang kemudian disebut dengan ahlu sunnah, gitu, atau ahlul hadis. Nah, pendapat yang mengatakan sahabat itu tidak semua adil, bahkan banyak yang tidak adil, hanya ahlul bait saja, itu namanya Syiah. Nah, jadi secara mazhab itu Ja'fari. Kemudian afiliasi pemahamannya, gitu ya, pemahaman mendasarnya empat mazhab itu kepada ahlu sunnah afiliasinya, ya. Sedangkan Ja'fari kepada Syiah, gitu. Itu ya. Ini kita bicara sunnah sebagai sebuah metodologi. Tapi kalau sebagai firqah itu beda lagi nanti, Asy'ari, Maturidi gitu ya. Sebagai sebuah firqah akidah itu berarti ini yang kamar kedua kanan. Nah, itu. Ah, jadi maksudnya gini, apakah disebut sesat itu? Tadi kan pertanyaannya. Eh, saya tidak menemukan kata itu ya kalau merujuk kepada saksi Islam ya. Tapi bisa kita katakan Ja'fari ini marjuh pendapatnya. Misalnya nikah mut'ah, itu kan memang ada dasarnya, ada dalilnya. Cuman dalam metodologi, kalau kita merujuknya kepada metodologi empat mazhab, eh, nikah mut'ah itu dinasah hukumnya, di dihapus, hukumnya dihapus, walaupun dalilnya ada, tapi hukumnya dihapus oleh dalil-dalil berikutnya gitu. Itu tentang nikah mut'ah itu. Jadi pernah dipraktekkan di masa Nabi SAW, namun kemudian dilarang oleh Nabi. Sempat dipraktekkan, kemudian dilarang gitu. Nah, pemahaman Ja'fari itu tidak pernah dinasah gitu loh. Gini. Jadi mungkin Allah alam ya, barangkali Ja'fari itu mempermasalahkan hadis yang menasah itu. Mungkin itu. Nah, jadi apakah dia sebagai pendapat fikih? Ya, dia pendapat fikih. Hanya saja dalam dalam POV kita nih ya, sebagai pengikut empat mazhab ini kan jamaah ini pengikut mazhab empat mazhab bukan nih, ya. Yang pasti kita kan setuju dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas kan. Nah, itu berarti kita ini ahlu sunnah ya. Nah, dalam hal ini, dalam POV kita, pendapat Ja'far ini marju. Marju itu artinya apa? Lemah gitu. Dalam soal nikah mut'ah ya. Karena saya tidak belum pernah ya mengkaji, membaca Ja'far. Jadi saya nggak tahu perintilan Ja'far itu apa aja, sholatnya gimana, saya nggak tahu. Cuma soal nikah mut'ah ini pernah dibahas oleh Kiai Haji Hafiz Abdurrahman dalam majalah Al-Wa'i. Nah, beliau pernah membahas kelemahan argumen tentang keabsahan nikah mut'ah. Itu pernah dibahas. Ya. Intinya apa? Intinya
istimbatnya itu lemah, intinya itu. Jadi tidak dikatakan sesat ya. Intinya istimbatnya lemah seperti itu. Nah ini wallahu alam. Barangkali itu kata yang lebih aman untuk disampaikan bahwa istimbatnya tentang khususnya nikah mut'ah ya, khususnya ya kita karena ditanyakan nikah mut'ah ya maka bisa dikatakan pendapat nikah mut'ah itu adalah pendapat fikih ya yang yang lemah ya, bukan kurang kuat juga yang lemah ya sehingga dia itu marju. Marju itu berarti dilemah gitu. Makanya empat mazhab lain tidak setuju dengan nikah mut'ah karena dianggap itu sudah marju ya. Dalilnya kurang kuat. Oke. Sekarang kalau mazhab akidah, ini lain lagi kalau mazhab akidah. Nanti kita bicara eh, kalau mazhab akidah itu ya kita mengenal misalnya ada Mu'tazilah, ada apa? Jabariyah ya kan? Ah, di situ ada Ahlussunnah. Nah, ini ya, muncul lagi Ahlussunnah ini. Karena Ahlussunnah dalam konteks mazhab akidah ini merujuk kepada mazhab Asy'ari dan Maturidi. Nah, ada lagi mazhab akidahnya itu Syiah gitu loh. Gitu, Syiah ini. Nah, Syiah ini juga terbagi menjadi banyak ya. Ada Syiah Imam 12 misalkan. Ada Syiah Ismailiyah dan lain sebagainya itu banyak itu. Nah, Imam 12, Ismailiyah dan sebagainya gitu ya. Nah, eh, spektrum Syiah itu ya ada yang ini apa ya? Ada yang masih dikatakan ahlul kiblah kalau saya mengatakan gitu ya. Ini pemahaman saya sekali lagi tidak secara direct merujuk dari Syekh Taqiyuddin ya. Tapi kurang lebih ada yang bisa dikategorikan ahlul kiblah, ada yang dikategorikan sudah gulu atau bahkan sudah kafir. Nah, kalau ahlul kiblah itu berarti dia itu masih muslim. Kenapa? Dia masih mengakui apa namanya? Mengakui Al-Qur'an, kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hari kiamat. Jadi rukun-rukun iman itu tidak dibatalkan, ya. Tapi kalau yang kafir, ya berarti ada yang sudah membatalkan rukun imannya. Misalnya ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW, misalnya itu. Itu berarti kan sudah keluar dari akidah Islam. Nah gitu. Jadi kalau ahlul kiblah itu masih dianggap muslim. Kalau penduduk Iran yang menisbatkan dirinya pada mazhab Syiah, itu Syiahnya Isna Asyariyah, Imam 12. Dan itu sepemahaman saya itu masih dianggap sebagai ahlul kiblah gitu. Walaupun ada penyimpangan dalam pemahaman. Sekali lagi tadi kan antara dalil dan pemahaman. Ya sama Mu'tazilah juga. Mu'tazilah itu penyimpangan pada pemahaman. Misalnya mengatakan Quran itu makhluk. Misalnya. Itu kan penyimpangan pada pemahaman gitu. Nah, Syiah juga sama ada penyimpangan dalam pemahaman. Tapi Mu'tazilah nggak pernah kita kafirkan. Ya. Nggak pernah. Mu'tazilah itu tidak kita kafirkan. Ya dia penyimpangan aja dalam pemahamannya. Makanya tafsir Mu'tazilah itu banyak. Misalnya apa? Tafsir Zamakhsyari gitu misalnya. Zamakhsyari. Itu kan masih dipakai. Nah, itu. Jadi kurang lebih satu ya tentang menyimpang atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukron Ustaz. Semoga menjawab pertanyaan dari Umum Mus'ab. Bila kurang jelas bisa ditanyakan kembali. Berikutnya dari Ibu Cokorda Dewi. Assalamualaikum. Saat awal saya mu'alaf, saya pernah membeli sebuah buku tentang 70 istighfar dan tertulis di cover depan Ali bin Abu Thalib alaihissalam. Apakah buku ini kemungkinan milik kaum Syiah ya? Ini pertanyaan menarik Ustaz. Baik.
Eh, tadi. Kalau soal itu, mohon maaf saya juga belum bisa menjawab karena saya belum pernah menemukan bukunya, gitu. Tentang apa tadi 70 istighfar. Ya, belum pernah saya menemukan buku itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya, Ibu Cokorda Dewi. Alhamdulillah mu'alaf sudah berapa tahun Bu ya? Semoga tetap istiqomah dan terus semangat belajar. Insyaallah. Iya Ustadz, Alhamdulillah. Itu bukunya warnanya biru Ustadz. Saya belinya di Malang waktu itu. Ya, Jadi dia baik. tertulis apakah ini apa namanya? Karena kan banyak ya tentang Syiah kan dia katanya menjadikan apa Ali bin Abi Thalib ini sebagai nabi gitu. Yang saya pernah Oh, dengar. nah, kalau yang menganggap Ali sebagai nabi itu sudah gulu dan itu yang sudah masuk ke dalam kekafiran. Pokoknya kalau sudah menyimpang dari akidah Islam yang pokok, itu bisa jatuh ke kekafiran. Misalnya menganggap nabi itu bukan Nabi Muhammad SAW, nabi terakhir. Misalnya gitu ya. Itu atau tidak percaya Al-Qur'an atau tidak percaya hari kiamat itu baru kita bisa katakan sudah kafir. Tapi kalau masih menganggap nabi itu Nabi Muhammad SAW, Tuhannya Allah Ta'ala saja. Hari kiamat percaya, Quran percaya. Maka penyimpangan-penyimpangan dalam pemahaman itu tidak mengkafirkan ya, tidak mengkafirkan. Makanya dalam ilmu hadis itu orang-orang Syiah itu memang ditolak itu riwayatnya. Kenapa? Mereka itu kalau ke terminologi ilmu hadis ya, mereka itu disebutnya bid'ah mufassiqah. Bid'ah yang menyebabkan kefasikan. Ya kayak Mu'tazilah juga sama. Hmm. Jadi paling banter itu disebutnya bid'ah secara umum ya Syiah itu. Nah, nanti kalau yang menyimpang akidahnya itu baru yang dikafirkan. Zaman Abbasiyah ada yang sampai kepada kekufuran. Misalnya Syiah Ismailiyah itu kalau tidak salah ya, Batiniyah apa Ismailiyah itu ya. Nah, itu yang bisa sampai kepada kekafiran. Tapi kalau di Iran, setahu saya ya secara umumnya di Iran itu dia bukan yang itu bukan yang sampai kepada kekafiran tadi. Walaupun penyimpangan dalam pemahaman, tapi mereka masih disebut ahlul kiblah. Makanya mereka masih diterima tuh umroh ke Masjidil Haram. Kemarin saya umroh di Madinah, saya lihat beberapa orang Syiah, ya, karena dari pakaiannya kan khasnya. Jadi masih diterima karena mereka masih dianggap Muslim, gitu. Wallahu a'lam. Kalau alaihi salam ini hanya khusus gelar untuk nabi ya Ustadz? Eh, Alaihissalam itu sebetulnya untuk umat Islam juga boleh alaihissalam. Kan kita juga menyebut Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam gitu boleh. Cuman gini, kita menghindari fitnah, jadi kita ikuti urf ulama saja dalam penyebutan atau gelar-gelar dari orang-orang terdahulu. Misalnya, kalau ulama itu rahimahullah, ulama yang sudah meninggal ya. Kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi alaihissalam, para sahabat radhiyallahu anhu gitu. Karena ada dari dalil Quran ya itu radhiyallahu anhum wa radu'an gitu kan diambil dari situ gitu. Berarti buku Jadi ini agak agak hati-hati kita jangan mencampurkan nanti nanti khawatir terjadi fitnah. Kalau kita misalkan menyebut sahabat Umar bin Khattab alaihissalam gitu atau Ali alaihissalam, memang khasnya Syiah di situ. Kalau boleh dikatakan. oh, berarti Nah, buku ini bisa lolos ya Ustadz ya? Itu saya belinya sekitar tahun 2006 Ustadz. Awal-awal saya mualaf. hmm, iya ya bisa aja karena kan tidak difilter itu. Oh, oke. Ya, baik Ustadz. Syukron jasa Iya, Allah Allah. khair. Baik, syukron Ustadz. Semoga menjawab Ibu Cokorda Dewi. Nah, ini terakhir Ustadz. Ini pertanyaan ini selingan Ustadz. Di masyarakat bila ada perselisihan biasanya selalu menunjukkan kelompok atau golongan Ustadz. Mohon penjelasan definisi dalam Islam Ustadz. Perbedaan makna dari arti kelompok, golongan, mazhab, sekte, atau berbeda akidah gitu Ustadz. Kaum, aliran,
kan ada yang beda kaum, beda aliran gitu. Ada masjid kauman juga gitu. Kemudian ada istilah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah atau mengikuti salafus soleh. Kemudian ada partai zaman dulu, zaman sekarang itu apa sama. Kemudian ada Sunni, Ibrahimiyah, kemudian orang menyebut fasik, zolim. Nah, itu kan kadang anggapannya sama gitu, maksiat itu gitu. Dan mungkin bila ada sebutan lainnya, Ustadz, yang eh, biasanya digunakan itu dalam agama gitu, Ustadz. Terima kasih. Baik, wah, ini 2 jam tersendiri nih ya, tema tersendiri ini, terpisah. Baik, kalau tadi di dalam kita merujuk ke ini ya, kitab Saksiyah Islamiyah yang dibahas oleh Syekh Taqiyuddin Nabhani. Tadi misalnya beliau itu mengambil istilah tadi, istilahnya adalah mazhab ya, situ istilahnya adalah ada ahzab, nah gitu mungkin. Ada ahzab dan ada mahzab. Kalau ahzab itu dari kata hizb gitu. Nah, hizb seperti tadi yang kita sebut Syiah ya. Kemudian ada kelompok Ali, kelompok Aisyah, Muawiyah itu namanya ahzab hizb. Ya, kenapa? Karena cenderung mereka itu politis gitu. Jadi siasi gitu ya. Lebih ke siasi dia politis ya. Karena bicara tentang kepemimpinan, seputar khilafah. Nah, adapun kalau di kalangan para ulama, ulama fuqaha, itu istilahnya itu adalah apa namanya mazhab, istilahnya mazhab ya. Jadi kalau kita bicara Syafi'i misal, Hambali itu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu. Jadi mazhab itu artinya apa ya, madrasah pemikiran lah gitu. Mazhab itu kan mazhab ilahi. Jadi pendapat, mazhab itu pendapat. Nah, jadi ini pendapat Syafi'i. Maksudnya apa? Pendapat Syafi'i dalam metodologi gitu kan, dalam istimbat gitu. Ya, itu disebutnya usul fikih yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya, gitu kan. Makanya terkesan kalau mazhab ini kayak kelompok, sebenarnya bukan kelompok, tapi dia itu adalah pendapat yang kemudian diikuti oleh murid-muridnya, gitu. Ada mazhab Hanafi, jadi pendapat Hanafi, kan gitu ya. Jadi mazhab itu pendapat sebetulnya, gitu. Walaupun bisa dikatakan tadi school of thought tadi, madrasah pemikiran tadi, bisa dikatakan seperti itu, gitu ya. Nah, adapun kalau akidah di sini memang tidak disebut fiqh, ya kan. Di sini tidak membahas akidah ya, mazhab akidah nggak dibahas, tapi umumnya disebut kalau mazhab akidah itu bisa disebut mazhab akidah. Tadi saya sebutnya mazhab akidah tadi ya. Tadi misalnya Mu'tazilah, Jabariyah itu mazhab akidah. Lebih lebih aman begitu. Walaupun ada yang menyebut firqah. Firqah juga kelompok artinya. Ya, firqah akidah. Nah, mazhab akidah sebetulnya sama aja, ya. Sama aja gitu. Nah, itu kurang lebih beberapa peristilahan yang muncul ya ketika kita bicara perbedaan-perbedaan. Kalimat sekte ya atau aliran itu kayaknya tidak begitu banyak digunakan ya. Itu istilah dari barat ya, sekte itu kan, ordo itu kan dari terminologi Kristen. Itu terminologi Kristen. Makanya dalam Islam tuh nggak pernah muncul kalimat sekte itu. Sekte apa ini? Sekte Ahlus Sunnah gitu kan. Nggak ada ya. Nggak pernah muncul gitu karena kalimat sekte itu memang itu muncul dari perdebatan di Kristen. Ketika di Kristen itu muncul aliran-aliran tadi yang kita sebutkan tadi. Sebenarnya bukan hanya Katolik dan Ortodoks dan Protestan, banyak juga aliran-aliran itu di bawahnya itu Arianisme segala macam. Nah, karena mereka itu berbeda dari teologis ya, maka orang menyebutnya sekte. Jadi itu istilah yang berkembang di sejarah agama Kristen. Setahu saya di kalangan para ulama itu tidak pernah muncul kalimat sekte tadi. Yang ada ya ahzab kalau saya Taki menyebutnya. Kemudian mazhab gitu. Nah, seperti itu ya Allah a'lam. Kalau aliran itu ada aliran Sunni, aliran sesat. Nah, itu kan biasanya orang gitu, kamu sesat gitu. Sunni itu merujuk kepada ahlu sunnah wal jamaah ya. Jadi itu adalah kita menyebutnya ya itu apa ya, manhaj sebenarnya bisa disebut metodologi manhaj atau metodologi ya. Metodologi ahlu sunnah. Jadi ketika dibilang ahlu sunnah ini berarti apa? Berarti dalam metodologinya itu yang digunakan itu adalah
sumber hukumnya as-sunnah. Yang mana as-sunnah tersebut digali dari atau diambil dari sistem periwayatan yang tadi panjang lebar saya sampaikan, sistem sanad tadi. Gitu. Nah, kalau Syiah memang tadi dia merujuk kepada ahlul bait gitu. Nah, jadi ini tergantung kita ahlus sunnah itu kan kategorisasi ya. Ahlus sunnah dan Syiah. Ahlus sunnah dalam hal apa nih? Kalau dalam hal apa, terminologi ilmu usul fikih, ya ahlus sunnah itu merujuk kategorisasi mazhab-mazhab fikih yang merujuk pada empat tadi Al-Quran, as-sunnah, qiyas, dan ijma. Gitu. Sedangkan yang tidak ahlus sunnah itu merujuk pada yang lain, misalnya ahlul bait. Tapi dalam kategori mazhab akidah gitu, ahlus sunnah itu hanya salah satu dari mazhab akidah. Nah, yang kemudian berbeda dengan Mu'tazilah, Jabariyah dan sebagainya. Apakah ada kaitannya antara mazhab akidah dengan mazhab fikih? Tentu ada, tentu ada. Maka biasanya mazhab eh, mazhab fikih yang empat tadi, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, itu biasanya berafiliasi kepada mazhab akidah Ahlussunnah begitu. Misalnya fikih apa ulama Syafi'iyah, akidahnya Asy'ari gitu. Itu banyak yang seperti itu. Walaupun mungkin tidak semua, ada yang minor ya, yang minor yang berbeda. Misalnya bisa aja orang Syafi'iyah fikihnya, tapi mazhab akidahnya itu Mu'tazilah. Apakah ada? Ada gitu. Nggak selalu misalkan dia itu Syafi'i terus Asy'ari, nggak selalu. Bisa jadi Syafi'i Mu'tazilah walaupun minor ya. Kebanyakan ulama Syafi'i ya merujuknya ke Asy'ari biasanya. Afiliasi akidahnya Asy'ari atau Maturidi gitu. Maturidi biasanya Hanafi biasanya. Jadi kalau Syafi'i biasanya Asy'ari, Hanafi biasanya Maturidi. Nah itu. Jadi itu adalah mazhab. Memang kita lebih cocoknya menyebutnya mazhab aja ya. Mazhab Syafi'i, kalau akidah, kalau fikih. Kalau akidah, mazhab Mu'tazilah, mazhab Ahlussunnah gitu. Nah, ketika empat itu tadi digolongkan, itu kategorisasinya namanya Ahlussunnah. Gitu. Ya, Ahlussunnah mau disebut apa? Ya, disebut mazhab juga bisa. Saya nggak menemukan sebutannya apa ya. Tadi kan ada yang menyebut sekte ya, berarti saya kurang sepakat karena sekte itu menandakan perbedaan teologis yang terlalu mendasar gitu sekte itu. Itu barangkali itu yang lebih tepat kita berhati-hati dalam memberikan peristilahan itu aja. Ya. Allah. Berarti kalau yang dimaksud aliran sesat itu maksudnya gimana, Tat? Aliran sesat gitu, Tat. Kalau kita mengukur kesesatan, kita lihatnya dari ini aja tadi. Misalnya gini ya, Mu'tazilah. Ketika dia mengatakan Al-Quran itu makhluk, nah itu sesat. Kenapa? Karena pendapat yang benar, nah pendapat yang benar itu, itu dari apa sih? Dilihat dari yang mutabar. Nah mutabar itu lihatnya kepada rujukannya ulama-ulama yang mutabar. Jadi kita ini umat Islam itu punya ulama-ulama yang sudah dianggap mutabar ya. Misalnya kalau dalam tafsir siapa? Ibnu Katsir itu mutabar gitu. Dalam hadis ada Ibnu Hajar Asqalani dan sebagainya. Itu. Nah, ketika orang berpendapat seperti tadi ya, Al-Quran itu makhluk, nah itu pendapat yang bisa dikatakan sesat. Sebagaimana tadi Syiah juga misalnya berpendapat misalnya apa imam para ahlul bait itu masum misalnya gitu. Kan ada juga. Nah, itu juga pendapat yang bisa dikatakan sesat. Jadi, kita mengukur sesat itu caranya gimana sih gitu kan pertanyaan ukur sesat. Ukur sesat itu bisa dilihat dari apakah selaras dengan pendapat muktabar atau tidak gitu. Dan memang ini akan nanti studinya lebih dalam lagi ya tentang metodologi dalam memahami nas gitu. Sehingga kita tahu oh ini yang pakem dalam syariat. Nanti kita bisa ada ijma ya. Ijma itu, ijma sahabat itu kan misalnya itu nggak bisa diganggu gugat tuh karena dia ada dalil. Jadi begitu kalau kita berbicara tentang apa ya apa pemahaman yang sesat itu ya. Wallahu a'lam. Apa, Tat? Berarti walaupun dikatakan sesat tapi masih muslim gitu nggih, Tat? Belum nggak sampai kafir atau munafik gitu atau fasik zolim gitu ya. Ya tergantung kasuistis. Tadi misalkan ada Syiah yang menganggap Ali bin Abi Thalib itu nabi. Ya kalau gitu sudah kafir kan. Kan harusnya kan nabi itu nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Jadi tergantung kasusnya. Pemikirannya apa dikaji dulu. Nggih, syukron Ustaz, terima kasih. Baik Ustaz, barangkali ada closing statement. Cukup dari saya. Cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.